Tadi Ibu sudah menjelaskan 3 poin dari kurban. Yang pertama ada tadi pengertian kurban. Yang kedua ada ketentuan dasar hukum. Yang ketiga baru ketentuan dari hewan kurban. Di sini tadi semuanya mendengarkan ya apa yang sudah Ibu jelaskan. Jadi siapa di antara anak Ibu yang bisa menjelaskan yang pertama pengertian dari kurban? Ya, silakan Melani. Pengertian menurut bahasa berasal dari bahasa Arab di kata quraba yang berarti dekat. Menurut syariat, menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha atau hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus sekali Melani. Sekarang kita berikan aplaus untuk Melani. Anak-anak Ibu yang lain Ibu harapkan juga bisa menjelaskan tentang pengertian kurban seperti yang dijelaskan oleh Melani. Di sini pengertian kurban di sini bukan hanya cuma sekedar untuk menyembelih hewan kurban saja, tetapi juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah atau mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan selanjutnya untuk dasar hukum kurban siapa yang bisa? Silakan Zakia. Dasar hukum dari kurban adalah sunnah muakkad dan menjadi wajib apabila berjanji atau bernazar. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. Ya, silakan dibacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya, bagus ya suaranya Zakia. Kita berikan aplaus juga untuk teman kita Zakia. Ya, bagus sekali ya. Anak-anak Ibu bisa menjelaskan dasar hukumnya ya tadi itu sunnah muakkad yang dibacakan oleh teman kita tadi, yaitu tentang Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3. Namun juga ada hadis yang menjelaskan tentang dasar hukum kurban, yang itu hadis riwayat Ahmad. Jadi nanti silakan dipelajari juga dasar hukumnya, yaitu tentang hadisnya ya. Ngerti semuanya? Selanjutnya ada tadi ketentuan hewan kurban. Ada yang bisa? Ya, silakan Reva. Ketentuan hewan kurban. Cukup umur. Unta 5 tahun memasuki 6 tahun. Sapi atau kerbau 2 tahun memasuki 3 tahun. Kambing berumur 2 tahun yang memasuki 3 tahun. Domba berumur 1 tahun memasuki 2 tahun. B. Tidak dalam kondisi cacat. Matanya tidak buta, sehat badannya, kakinya tidak pincang, badannya tidak kurus kering. Ya, bagus sekali. Kita beri juga aplaus untuk Reva. Anak-anak Ibu semua di sini bisa ya memahami yang pertama tadi pengertian, dasar hukum dan juga ketentuan. Di sini tadi ketentuan hewan kurban itu ada 2. Yang pertama ada tadi cukup umur. Yang kedua ada tadi Tidak dalam kondisi cacat. ya, bagus sekali. Berikan aplaus untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda semua pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu lihat pagi-pagi sudah loyo. Coba ulang lagi, angkat tangannya biar lebih nampak semangat. Coba, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bagus. Tapi pagi hari kita harus semangat. Semuanya tadi sudah sarapan? Sudah. Kita pagi-pagi itu harus sarapan. Jadi biar kita belajarnya semangat, tidak mengantuk ya. Baiklah, anak Ibu semuanya, hari ini kita belajar tentang, ada yang tahu? Hewan kurban. Nah, bagus, hari ini kita belajar tentang kurban. Jelas tulisan Ibu sampai ke belakang? Di sini kurban itu berasal dari 2 bahasa. Yang pertama itu ada bahasa Arab, yaitunya qoroba. Yang artinya di sini yaitu
artinya Dekat. artinya dekat. Di sini ada yang tahu apa maksud dekat dari sini? Yaitu, ya silakan Zakia. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus. Dekat di sini yang artinya yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya secara umum saja siapa yang sudah tahu apa itu kurban saja? Ya, silakan Ayu. Menyembelih hewan kurban. Ya, kita pada berkurban tersebut kita melakukan ibadah yaitu memotong hewan kurban. Baik, itu secara bahasa. Yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan secara syariatnya. Di sini secara syariat yaitu kurban adalah menyembelih hewan kurban dengan syarat-syarat tertentu, seperti apa saja hewannya dulu. Siapa yang tahu? Sapi. Ya, sapi. Kambing. Kambing. Apa lagi? Kerbau. Ya, lagi. Ya, bagus ya semuanya. Itulah hewan-hewan yang bisa dikurbankan pada hari raya Idul Adha. Ya, bagus sekali. Sekarang kita masuk pada materi kita yang kedua, yaitunya tentang dasar hukum kurban. Di sini dasar hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Jadi ibadah kurban itu dasarnya adalah sunnah muakkad, yaitunya akan menjadi wajib apabila ibadah tersebut kita bernazar atau berjanji. Misalnya Zakia pada tahun ini dia berjanji untuk mengorbankan satu hewan kurban, seperti misalnya dia sapi misalnya atau kambing ya misalnya. Jadi ibadah tersebut akan menjadi wajib ya. Nah, itu adalah dasar hukum kurban. Untuk ayatnya ada pada ayat surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Kemarin sudah kita bahas ya. Ya. Selanjutnya kita masuk pada materi kita yang selanjutnya, yaitu ketentuan hewan. Di sini ketentuan hewan kurban tuh ada dua. Yang pertama di sini dia hewannya tidak yang pertama cukup umur dulu. Yang pertama cukup umur, yang kedua tidak cacat. Nah, cukup umur di sini kan tadi sudah anak-anak ibu semua sebutkan apa-apa saja hewannya. Jadi ada pertama unta, sapi, kerbau, kambing atau domba. Di sini cukup umurnya unta itu umurnya tuh dari 5 tahun. 5 tahun tapi memasuki umur 6 tahun. Kalau sapi sama kerbau itu sama 2 tahun memasuki umur 3 tahun. Kalau kambing atau domba itu 1 tahun memasuki umur 2 tahun. Nah, itulah untuk umurnya, ketentuan umurnya. Selanjutnya yaitu yang kedua tuh tidak dalam kondisi cacat. Di sini tidak cacat tuh misalnya dia kakinya pincang atau gimana ya, atau misalnya dia tuh kurus, terlalu kurus hewan kurbannya, maka itu tidak bisa kita jadikan untuk syarat hewan kurban. Ya, bagus. Nah, selanjutnya ibu akan menampilkan satu video. Jelas? Silakan disimak video. Nah, itulah
Sudah bisa menyimaknya tadi kan? Ya. Selanjutnya sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa isi video yang Ibu jelaskan tadi? Ya, bagus, silakan Reva. Misalkan suaranya ya. Kurban adalah ungkapan rasa syukur kita, salah satu kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Dia mengikhlaskan putra satu-satunya karena itu bentuk wujud penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lain tadi bagaimana? Ya kan? Betul yang dikatakan Reva? Betul. Ya, kita berikan aplaus untuk Reva semuanya. Ya, bagus Reva ya, berani untuk menyimpulkan video yang telah Ibu sajikan tadi. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan tugas. Ya. Itunya tugasnya yaitu hikmah dari berkurban. Apa tadi? Hikmah dari berkurban. Sekarang Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk anak-anak Ibu semua untuk mencari apa saja hikmah dari hewan kurban. Ibu akan menunjuk 2 orang untuk maju ke depan ya. Silakan dicari. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang siapa dulu yang bisa untuk tampil ke depan? Ya, silakan Zakia. Sekarang Ibu akan tunjuk aja lagi ya siapa yang bisa. Nah, Melani. Ya, bagus Melani sama Zakia. Di sini hikmah dari berkurban yang pertama adanya kita untuk mengenang ketaatan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Ya, bagus yang pertama ya. Yang kedua yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmahnya kita melakukan ibadah kurban yaitu kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, Reva. Melani, bagus. Nah, semuanya masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, coba dulu Ibu tes ya. Nanti kalau Ibu bilang semangat, jawabnya semangat, semangat, semangat 3 kali. Oke? Bisa. Bisa. Semuanya masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Ya, bagus sekali.